Strategi komunikasi relawan dalam mendukung kebijakan publik, studi kasus penanganan COVID-19 oleh Swita Melani 202-111-20032, mahasiswi Corporate Communication London School of Public Relations PGP, April 28, 2021. Bab 1. Latar belakang. Diawali dengan penemuan kasus penyakit yang menyerang pernafasan yang gejalanya mirip flu batuk dan demam di Wuhan, China pada 31 Desember 2019 yang kemudian diketahui menyebabkan paru-paru basah akut hingga sesak dan berakibat kepada kematian. Kemudian diketahui bahwa penyakit ini yang kemudian diberi nama coronavirus atau COVID-19 diketahui menular dari hewan liar yang banyak dijual di pasar di Wuhan, China. Sejak ditemukannya COVID-19 di Wuhan, penyebaran dengan cepat terjadi di dataran Cina. Pada Januari 2020, pemerintah Thailand melaporkan kasus yang sama dan domino efek segera terjadi menyusul di Amerika, Filipina, kapal pesiar Yokohama Bay, hingga Februari 2020 virus ini resmi diberi nama COVID-19. Indonesia mengumumkan kasus kematian pertamanya pada 11 Maret 2020, seorang WNA yang dirawat di Rumah Sakit Sanglah, Bali. Virus menular melalui udara dan air liur ketika kita bersin atau berbicara. Akhirnya pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa wabah coronavirus sebagai pandemik dunia. Gambar 2, penyebaran COVID-19 data hingga 19 Maret 2020, sumber liputan6.com. Deteksi dan penanganan hoax COVID-19. Rekapitulasi isu hoax virus corona, sumber Kominfo 2020. Hoax. Dalam keadaan darurat seperti ini, informasi kebijakan pemerintah perlu dikomunikasikan dengan baik kepada publik atau masyarakat yang dalam keadaan tidak menentu dan cenderung panik. Hingga 5 Agustus 2020, ada 1.016 disinformasi yang terpantau oleh tim AIS Direktorat Pengendalian Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo. Di sisi yang lain, pemerintah pun memiliki kelemahan akibat informasi yang disampaikan seringkali bukan merupakan narasi tunggal, atau ada kalanya satu instansi dengan instansi yang lainnya tidak dalam irama yang sama, bahkan cenderung ada kalanya bertolak belakang satu informasi dengan yang lainnya. Disinilah relawan pro pemerintah memiliki peran untuk membantu implementasi strategi kebijakan publik dalam menangani COVID-19 sekaligus melawan disinformasi yang beredar. Pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini dilandasi dari komunikasi pemerintah kepada masyarakat yang tidak melalui satu pintu sehingga di luar info oposisi dan juga hoax, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang akurat dari satu sumber resmi atas nama pemerintah. Konsistensi dari konten yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan gugus COVID-19 perlu dipastikan agar tidak membingungkan masyarakat, terutama saat ini di mana program vaksin nasional sedang digaungkan. Oleh karena itu, komunikasi pemerintah terkait informasi penanganan COVID-19 ini harus didukung oleh semua pihak, terutama masyarakat. Penggunaan relawan menjadi sangat penting sebagai salah satu strategi komunikasi pemerintah kepada masyarakat agar tepat sasaran. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini, pertanyaan pertama, bagaimana kondisi komunikasi dan sosialisasi kebijakan publik terkait COVID-19 di Indonesia? Pertanyaan kedua, apa peran relawan menyikapi disinformasi terkait kebijakan publik dalam menangani COVID-19? Pertanyaan ketiga, apa peran relawan dalam mengimplementasikan strategi komunikasi kebijakan publik dapat dimaksimalisasikan? 2. Tujuan masalah. Mengkaji kondisi strategi komunikasi dan sosialisasi kebijakan publik terkait COVID-19 di Indonesia. Mengungkap peran relawan dalam mengimplementasikan kebijakan publik dalam menangani COVID-19, mengidentifikasikan peran relawan dalam mengimplementasikan kebijakan publik dalam menangani COVID-19. Ketiga, manfaat penelitian dan manfaat praktis. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan peneliti dan akademis yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai implementasi strategi komunikasi relawan dalam mendukung kebijakan publik, khususnya terkait penanganan COVID-19 dan guna menambah literatur kajian studi dalam pemanfaatan penyertaan relawan dalam kebijakan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah mengenai strategi komunikasi relawan dalam mendukung kebijakan publik, khususnya dalam penanganan COVID-19 dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan pedoman implementasi dan komunikasi kebijakan kepada masyarakat umum.
Ruang lingkup. Kementerian Komunikasi dan Informasi, dalam hal ini Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, membangun narasi komunikasi terhadap percepatan penanganan pencegahan COVID-19 dengan memfokuskan pada 5 narasi utama, yaitu jarak, jaga jarak, di rumah saja, cuci tangan pakai sabun, masker untuk semua, tidak mudik dan tidak piknik. 5 tema tersebut merupakan narasi kunci yang dikembangkan dan menjadi pijakan bagi penentu agenda setting. Diseminasi informasi penanganan COVID-19 dilakukan melalui mode kolaboratif pentahelix. Muktio 2020. Bab 2. Kerangka teoritis. Teori yang digunakan. 1. Strategik komunikasi. Pengertian daripada strategik komunikasi adalah perencanaan dalam menyampaikan pesan yang terdiri dari kombinasi beberapa unsur komunikasi, yaitu frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi, agar pesan disampaikan mudah diterima dan dipahami, serta dalam mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan dan maksud daripada komunikasi tersebut. Effendi, page 2011. Dalam strategi komunikasi ini akan dikaji tujuan strategi komunikasi, ruang lingkup strategi komunikasi, khalayak, menentukan tujuan, menyusun pesan. Digunakan adalah Communication Persuasion Matrix. Adalah pendekatan persuasi yang digagas oleh William Maguire. Model ini disebut juga dengan model input-output. Variabel komunikasi masukan meliputi berbagai komponen-komponen komunikasi seperti sumber, pesan, saluran komunikasi, dan khalayak. Berbagai unsur komunikasi tersebut merupakan elemen penting bagi sebagian besar model komunikasi. Perilaku dalam konteks kampanye melibatkan tindakan inti yang direkomendasikan dalam pesan. Selanjutnya, teori ketiga yaitu Diffusion Innovation Theory. Teori difusi inovasi yang dicetuskan oleh Evert M. Rogers dalam bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation 2003, yang memaparkan bahwa dalam difusi inovasi terdapat tahap yang dimana seseorang mulai menilai beberapa ide baru itu dihubungkan dengan situasi kehidupan masyarakat saat ini dan masa depan mendatang, dan juga masyarakat akan menentukan untuk mencoba atau tidak. Sesuai gambar yang disampaikan, dibagi dalam sebelum proses, pada saat proses, dan konsekuensinya. Kita gunakan adalah agenda setting teori. Teori yang digagas oleh Max McCombs dan Donald Shaw ini menekankan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal yang menonjol yang dimiliki oleh sebuah berita dari news agenda mereka kepada public agenda. Menurut Bernard C. Cohen dalam Baran dan Dennis 2007 page 13, agenda setting teori adalah teori yang menyatakan bahwa media agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Dijelaskannya bahwa pers mungkin tidak berhasil banyak waktu dalam mencitrakan orang-orang yang berpikir, tetapi berhasil mengalihkan para pemirsa dalam berpikir tentang apa. Teori yang digunakan yang kelima adalah kebijakan publik. Kebijakan publik termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara atau governance, mengatur interaksi antar negara dengan rakyatnya. Sebagaimana dijelaskan Nugroho 29911 dalam buku Kebijakan Publik yang ditulis oleh Eko Handoyo, setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya. Hal ini tergambarkan dalam gambar 6, dimensi tugas negara, sumber Nugroho 2009. Kemudian pada gambar 7, studi kebijakan, penyebab dan konsekuensinya. Teori yang berikutnya adalah pandemik. Istilah pandemik merujuk pada penyakit yang meluas secara geografis seperti kolera, influenza, dan virus HIV/AIDS. Pandemik dikategorikan sebagai transregional, dua wilayah atau negara yang berbatasan di dunia. Antarregional, dua wilayah atau negara yang tidak berbatasan atau tetangga. Dan global, Taubenberger dan Morens 2009. Pandemi juga disyaratkan
perpindahan penyakit atau penyebaran melalui transmisi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti penyebaran penyakit dari orang ke orang yang disebabkan oleh virus pernapasan influenza SARS. Jadi, pandemi dapat dikatakan sebagai perpindahan penyakit atau penyebaran penyakit yang dapat ditularkan dari virus dan menularkan manusia yang terjangkit. Teori yang digunakan yang terakhir adalah coronavirus disease atau COVID-19. Pada tahun 2020, virus corona jenis baru SARS-CoV-2 telah menyebar dan lebih dikenal dengan sebutan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China, dan telah menginfeksi 903.018 manusia per 2 Maret 2020. COVID-19 menyerang infeksi saluran pernapasan manusia dan sensitivitas terhadap panas serta dapat diaktifkan secara efektif secara disinfektan. Yuliana 2020. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan kesulitan bernapas yang dirasakan oleh penderita. Pemeriksaan spesimen diambil dari usap tenggorokan dan saluran pernapasan bagian bawah. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah dengan isolasi mandiri yang dilakukan oleh pasien terinfeksi COVID-19. Yuliana 2020. Kerangka kerja penelitian, difusi inovasi dan olahan penulis pada gambar 8 ini dimulai dari strategi komunikasi relawan dalam mendukung kebijakan publik, kemudian difusi inovasi dibagi dalam inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, sistem sosial, dalam penanganan COVID-19 di Indonesia berjalan lancar dan merata. Bab 3, metodologi. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah perspektif atau cara pandang penelitian yang digunakan bagaimana peneliti melihat berita, mempelajari fenomena. Cara yang digunakan dalam penelitian dan cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma ini merupakan paradigma penelitian yang melihat suatu realita dibentuk dari berbagai macam latar belakang sebagai konstruksi realita tersebut. Puji Leksono 2016. Metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Peneliti memilih metode ini untuk mendeskripsikan secara detail bagaimana strategi komunikasi relawan dalam mendukung kebijakan publik dengan studi kasus penanganan COVID-19, khususnya sosialisasi dan pelaksanaan vaksin COVID-19 di DKI Jakarta. Menurut Kiryantono 2012 page 6566, studi kasus adalah metode riset dengan menggunakan sumber data sebanyak mungkin, sehingga dapat digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan dalam berbagai bidang baik individu, kelompok, suatu program, dan organisasi serta suatu peristiwa. Menurut Descomp dalam Pembayun 2013 page 248249, studi kasus memiliki karakteristik sebagai berikut. Menyoroti suatu peristiwa, menggunakan penelaahan mendalam, berfokus kepada hubungan antar aspek kasus dan proses, bersetting ilmiah, menggunakan beberapa sumber dan metode. Sementara teknik pengumpulan data, kita menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam atau in-depth dan focus group discussion atau FGD. Newman 2014 page 46 menjelaskan data primer merupakan data yang diperoleh dalam penelitian yang berasal dari hasil wawancara mendalam in-depth interview yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber untuk memperoleh temuan penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang telah diperoleh melalui data baik dari laporan internal organisasi relawan, media massa, internet, maupun buku-buku terkait. Kriyantono 2012 page 42. Narasumber. Peneliti telah memilih narasumber yang akan melakukan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini. Peneliti menentukan kriteria yang dapat dijadikan acuan pemilihan narasumber wawancara mendalam. Narasumber berpendidikan minimal S1, memiliki latar belakang pendidikan, dan aktivitas pekerjaan di pemerintahan atau ahli dalam public policy.
Narasumber memahami dan mengerti tentang COVID-19, diutamakan dari gugus tugas COVID-19 atau lembaga penerus pengganti. Narasumber memiliki aktivitas sebagai relawan aktif dalam menangani COVID-19. Untuk FGD atau Focus Group Discussion, para narasumber atau peserta diskusi yang diajak tidak harus memiliki bidang keahlian di strategi komunikasi atau kebijakan publik. Namun, peserta adalah pihak-pihak yang mendukung peranan relawan dalam mengimplementasikan kebijakan publik dalam menangani COVID-19. Fokus penelitian. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui strategi komunikasi relawan dalam mendukung kebijakan publik dalam menangani COVID-19, termasuk bagaimana relawan menyikapi disinformasi kebijakan publik dalam menangani COVID-19. Objek, contoh, strategi komunikasi relawan dalam mendukung kebijakan publik studi kasus penanganan COVID-19. Dimensi, difusi inovasi. Elemen, inovasi. Evidensi, gagasan atau tindakan atau barang yang dianggap perlu oleh seseorang. Metode pengumpulan data kosong. Elemen, saluran komunikasi. Evidensi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Elemen, jangka waktu. Proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu, paling tidak dimensi waktu terlihat. Elemen sistem sosial. Evidensi terlihat dalam A. Proses pengambilan keputusan inovasi, B. Keinovatifan seseorang relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, C. Kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Evidensi berikutnya, kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Masih dalam fokus penelitian, jika dimensinya proses putusan inovasi, maka elemennya 1. Tahap pengetahuan. Evidensi, belum memiliki informasi mengenai inovasi baru. Tahap persuasi, individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi serta detail mengenai inovasi. 3. Tahap pengambilan keputusan. Tahap ini, individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan atau kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi. Mempekerjakan individu untuk inovasi yang berbeda-beda, tergantung situasi. Keputusan dibuat seseorang, kemudian akan mencari pembenaran atas keputusan mereka. Analisa data. Menurut Morrison 2019, dalam bukunya berjudul Riset Kualitatif, memaparkan bahwa pada penelitian kualitatif, analisa data sudah dimulai pada saat penelitinya terjun ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data, seperti melakukan wawancara, pengumpulan dokumen yang berkaitan. Sedangkan menurut Bogdan dan Biglan 2007 dalam Gunawan 2017 page 210, analisis data adalah proses pencarian pengaturan secara sistematik hasil wawancara. Catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan yang ditemukan. Proses analisa data yang dimaksud dalam hal ini adalah pengumpulan data, reduksi data, data display, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Sementara teknik pemeriksaan, menurut Sugiono 2018 page 189 dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, memaparkan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian akan melakukan pengumpulan data dengan narasumber relawan, tim gugus tugas COVID-19, dan para medis. Penelitian ini akan dilaksanakan di Jakarta. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kantor atau di tempat resmi lainnya yang ditentukan secara bersama dan tidak menutup kemungkinan pengumpulan data primer akan dilakukan melalui online. Terlihat dalam gambar terkait dengan pengerjaan bab 1, studi keterpustakaan, pengerjaan bab 2, pengerjaan bab 3, revisi bab 1, 2, dan 3,
sidang proposal, revisi sidang proposal, membuat pedoman wawancara, pelaksanaan wawancara, analisa penelitian bab 4, penyelesaian revisi bab 4, analisa penelitian bab 5, melampirkan bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara waktu yang ada selama tahun 2021 dimulai pada bulan Februari, Maret, dan April. Keterbatasan penelitian. Batasan penelitian ini selain dalam proses melakukan pengumpulan data primer, yakni wawancara dan FGD yang menggunakan bantuan perangkat teknologi dikarenakan adanya peraturan social distancing oleh pemerintah. Batasan penelitian ini juga untuk mengetahui peran relawan dalam mengimplementasikan strategi komunikasi kebijakan publik dalam menangani COVID-19. Demikian proposal tugas kami selesaikan sampai di sini. Terima kasih.